sore ini maksud dan tujuan kedatangan tim hukum adalah untuk memastikan dan mengikuti, mencermati perkembangan pendalaman penyidik terhadap laporan yang disampaikan atas klien kami, Mbak Nindi dan Mas Dito. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak bulan 15 Februari 2021, tapi terus berjalan penyelidikan dan penyidikan hingga saat ini. Dan satu hal yang bisa kami pastikan bahwa setelah penyidik melakukan pendalaman sekian waktu, hingga saat ini status klien kami, Mbak Nindi maupun Mas Dito itu masih sebagai saksi. Ya. Tentu kami telah menyerahkan bukti, informasi data yang menyanggah tuduhan tersebut, dan tadi memberikan lagi sejumlah data tambahan untuk menyanggah tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Dan berdasarkan data, bukti, informasi yang kita punya, kita yakin bahwa apa yang dituduhkan adalah sesuatu yang tidak mendasar, dan hingga saat ini pun sulit untuk dibuktikan oleh pelapor, sehingga penyidik, oleh karena itu proses penyidikan ini hingga saat ini masih terus berjalan. Dan yang berikut adalah bahwa kita tahu bahwa pihak pelapor terus membentuk opini, ataupun orang-orang yang berada di balik pelapor terus membentuk opini yang menyesatkan, seolah-olah bahwa memang terjadi perampasan kemerdekaan itu. Nah, kita ingin menghimbau agar pihak-pihak siapapun untuk berhenti menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan publik, karena memang hingga saat ini memang belum ada bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar oleh penyidik untuk meningkatkan status klien kami dari saksi menjadi tersangka. Karena itu upaya-upaya untuk memframing atau membentuk opini publik seolah-olah klien kami itu telah bersalah atau telah melakukan tindakan perampasan kemerdekaan terhadap Sulaiman, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak mendasar, bahkan hingga saat ini sekalipun. Ya, sebagaimana juga yang diharapkan oleh kita fair-fair saja, sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pelapor agar kasus ini segera diberi kepastian hukum, maka kami juga sebagai pihak terlapor juga berharap bahwa jika tidak terdapat data, informasi, bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus ini, maka kita juga mohon kepastian hukum, sehingga klien kami juga tidak mengalami trial by press, ya, atau trial by public opinion, yang tentu kita tahu bahwa situasi seperti itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan cenderung untuk mendegradasi atau mendehumanisasi atau menurunkan martabat daripada klien kami. Nah, sekali lagi kita ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di luar sana atau pihak-pihak yang menjadi aktor di balik pelaporan ini, apalagi yang tidak punya kepentingan langsung, terus mengotot dan ingin memaksakan laporan ini supaya segera dituntaskan. Padahal hingga saat ini, sebagaimana yang saya katakan, belum terdapat data atau bukti yang memadai. Dan kami memberikan keleluasaan dan menghormati sepenuhnya penyidik untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional
dengan baik, dengan bermartabat. Dan oleh karena itu kita juga berharap bahwa pihak-pihak di luar sana dan kemudian tidak perlu juga melakukan tekanan-tekanan melalui media kepada pihak penyidik, karena itu tentu sesuatu yang tidak positif bagi penegakan hukum. Berikanlah keluasan ya bagi penyidik untuk bekerja secara profesional begitu, independen. Bukti yang ditambahkan hari ini itu apa? Seperti mungkin bentuknya apa, Bang? Itu sebetulnya video dan chat dan informasi foto ya, untuk membantah dalil-dalil yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Ada berapa video, berapa nanti? Ya, ada beberapa yang kita sampaikan nanti. Banyak juga chatting, WhatsApp, foto, gambar, juga video yang menunjukkan atau ingin membantah apa yang dituduhkan oleh pihak pelapor. Videonya dari CCTV atau dari mana, Pak? Ya, ada tentu chatting dari HP ke HP tentu. Tentu saya tidak perlu menyebut nama karena itu masuk ke materi penyidikan, tetapi tentu chatting antara para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Bang, yang tadi tidak mendasar atau menyesatkan itu yang mana, Bang? Apakah penyekapan itu atau apa yang menyesatkan dan tidak mendasar itu? Iya kan, ini kan begini, sudah tekanan bertubi-tubi disampaikan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak penyidik Polres Jakarta Selatan untuk kemudian menuntaskan persoalan ini sesegera mungkin. Nah, tekanan-tekanan begini bisa membuat atau menimbulkan penyesatan publik, seolah-olah penyidik itu bekerja tidak profesional, seolah-olah penyidik tidak menjalankan tugasnya. Padahal ada persoalan lain, misalnya terkait dengan kurang akuratnya informasi atau data atau bukti, sehingga butuh pendalaman lebih lanjut. Dan oleh karena itu kita tahu bahwa pelapor korban, saksi korban juga diperiksa lagi, didalami lagi. Nah, tentu karena persoalan-persoalan seperti itu. Saat abang kemarin ada omongan dari Tito atau Indi, abang misalnya ada pesan apa, Bang? Oh begini, kita memang datang oleh karena simpang siur yang di luar ini luar biasa. Karena itu kita diminta untuk memastikan perkembangan penyidikan ini, lalu kemudian mengklarifikasi hal-hal tersebut kepada publik. Bang, jika dikonfrontir dengan pihak sana, Bang, apakah Indi siap, Bang? Ya, secara prinsip sebetulnya konfrontir itu sebuah proses penyidikan dan pembuktian yang biasa-biasa saja, dan tentu kita klien kami lebih dari sekedar siap kalau memang harus dikonfrontir, karena memang kita melihat ada banyak informasi dan data yang tidak sinkron. Nah, karena itu kalau ada keinginan, tentu itu adalah kewenangan penyidik. Kami tidak akan terlalu jauh mencampuri itu. Kita mengalir saja, mengikuti saja. Jika suatu waktu dalam kepentingan pro justisia atau penyidikan, dalam penyidikan ini penyidik memandang perlu untuk dilakukan konfrontasi, tentu klien kami siap untuk datang dan mengikuti konfrontasi tersebut, ya. Bang Nidia gimana? Iya, gimana tuh, Bang? Nggak hadir hari ini mungkin? Kan sudah ada kuasa hukum. Cukup. Bang, jadi faktanya seperti apa, Bang? Artinya tidak ada dugaan penyekapan, Bang? Oke, sekarang saya tanya, ini udah 1 tahun lebih kan? Iya. Betul kan? Iya. Kalau ada kok tidak dilanjutkan, artinya saya katakan tadi ada persoalan misinformasi, data yang tidak cocok, bukti-bukti yang memang masih sangat mudah untuk dibantah. Lagi pula saya sudah pernah mengatakan, Anda mengalami katakanlah peristiwa pidana itu 2 tahun yang lalu sekarang tiba-tiba Anda mengaku sebagai korban dan mengaku sebagai sakit kepala, tulalit, atau tidak bisa berpikir dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuktikannya?
Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu. Yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban segera setelah peristiwa pidana itu. Tapi kalau ini sudah 2 tahun kemudian dan tidak ada visum pada saat itu juga, lalu sekarang tiba-tiba mengaku seperti itu, bagaimana cara membuktikannya? Sulit membuktikan. Tapi statusnya udah jadi penyidikan bang. Ini kan naik penyidikan. Bukan naik jadi penyidikan. Pidana. Bukan naik jadi penyidikan. Memang sejak tanggal 29 Juni 2022 ini memang sudah dalam tahap penyidikan. Kalau hanya dalam penyelidikan, orang tidak bisa diperiksa sebagai saksi, orang dipanggil untuk diklarifikasi, itu penyelidikan. Tapi kalau penyidikan itu sudah pro justisia memang, dan pihak-pihak yang terkait itu dipanggil sebagai saksi. Itu sebuah proses hukum yang biasa saja, yang normal aja. Ya. Ya bang, maksudnya penyidikan itu kan telah memenuhi unsur pidana bang. Oh tidak, justru penyidikan itu dilakukan untuk memastikan unsur-unsur yang dituduhkan itu terbukti atau tidak. Kan begitu. Artinya polisi kan masih berproses bang ya? Ya sedang berproses. Proses hukum kalau udah nyampe tahap penyidikan udah ada harus yang bertanggung jawab dari pelaporan ini bang. Kira-kira siapa? Iya, kalau ada bukti yang cukup. Sekarang udah 1 tahun, bisa nggak dinalar tuh? Artinya ada miss, saya katakan tadi ada miss di sana. Ada data yang tidak berkesesuaian, ada informasi yang tidak berkesesuaian, ada bukti yang tidak valid. Ya.